Halo teman-teman milenial, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Diah Nirmalawati. Saya Perbanasian. Di video saya sebelumnya tentang resesi, saya ceritakan bahwa produk domestik bruto atau PDB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar disumbang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Itulah sebabnya ketika terjadi penurunan konsumsi akibat pandemi, perekonomian kita mengalami kontraksi. Dan dalam kondisi tersebut, mau tidak mau, pengeluaran pemerintah atau government expenditure meningkat drastis untuk mengambil peran kontracycle. Teman-teman pasti ingat ya di mata kuliah ekonomi makro, bahwa PDB merupakan penjumlahan dari consumption, investment, government expenditure, dan net export. Karena kontribusi terbesar masih di C dan G, maka kita perlu melakukan percepatan dengan meningkatkan sumber lain yang masih belum maksimal, yaitu investasi. Investasi diharapkan akan menumbuhkan iklim bisnis, membuka lapangan kerja, meningkatkan jumlah uang beredar, meningkatkan daya beli masyarakat, dan konsumsi rumah tangga. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah dengan mendirikan Sovereign Wealth Fund, atau yang disingkat dengan SWF. Apa itu SWF? SWF merupakan kumpulan dana investasi yang dikelola oleh lembaga negara yang akan diinvestasikan kepada berbagai sektor, baik sektor real maupun sektor finansial. Misalnya saham, obligasi, logam mulia, infrastruktur, real estate, dan sektor-sektor lain yang dianggap prospektif akan memberikan return tinggi. Banyak negara sudah memiliki SWF seperti misalnya Norwegia dengan Norwegia Government Pension Fund Global yang merupakan SWF terbesar di dunia dengan dana kelolaan sebesar 1,1 triliun US dollar di tahun 2020. Atau kita lihat China Investment Corporation sebagai SWF terbesar kedua di dunia dengan dana kelolaan sebesar 1 triliun US dollar pada tahun 2020. Serta banyak lagi SWF di negara-negara lain. Ada juga negara-negara yang mempunyai SWF lebih dari satu, misalnya Singapura dan Malaysia. Mungkin teman-teman milenial bertanya ya, dana sebanyak itu dari mana? Beberapa negara penghasil komoditas besar di dunia mengumpulkan dananya dari penjualan komoditasnya, misalnya berupa minyak dan gas. Contohnya adalah Saudi Arabia, Rusia, Brunei Darussalam, dan Norwegia. Sedangkan bagi negara-negara bukan penghasil komoditas, misalnya Cina, Singapura, kemudian Korea Selatan, sumber-sumber dana SWF-nya ini berasal dari surplus ekspor, surplus anggaran negara, cadangan devisa milik bank sentral, capital inflow, privatisasi perusahaan milik negara, dan lain sebagainya. Lalu apa tujuan dari pendirian SWF? Secara umum SWF bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Namun, dengan kondisi negara yang berbeda-beda, maka tujuan pendirian SWF juga menjadi berbeda-beda. Yaitu, yang pertama, sebagai dana stabilisasi perekonomian atau disebut sebagai stabilization fund. Bagi negara-negara yang menghadapi volatilitas pendapatan, misalnya negara-negara yang mengandalkan ekspor komoditas yang harganya naik turun, keberadaan SWF akan melindungi dan menstabilkan anggaran perekonomian dari volatilitas yang tinggi. Kedua adalah sebagai dana tabungan sosial untuk generasi masa depan atau yang disebut sebagai saving funds, seperti di Norwegia. Ketiga, untuk dana pembangunan nasional, seperti infrastruktur atau proyek strategik pemerintah, atau disebut sebagai strategic development fund. Yang keempat adalah dana pensiun, misalnya adalah pensiun reserve fund. Kemudian yang kelima adalah dana cadangan investasi, reserve investment fund. Dana ini berasal dari beberapa kelebihan cadangan devisa. Lalu bagaimana SWF Indonesia? SWF Indonesia bernama Lembaga Pengelola Investasi yang disingkat LPI atau dalam bahasa Inggris disebut Indonesia Investment Authority yang disingkat INA. LPI mempunyai modal awal sebesar 5 miliar US dollar atau sekitar 75 triliun rupiah yang akan dipenuhi pada tahun 2021 ini. Dan ditargetkan untuk dapat menarik nilai investasi hingga 225 triliun rupiah. Karena Indonesia bukan negara penghasil komoditas besar di dunia dan juga bukan negara yang mempunyai surplus pada neraca berjalannya, maka dana LPI dikumpulkan dari investasi asing yang masuk ke Indonesia. Model ini mirip dengan SWF di India, yaitu National Investment and Infrastructure Fund.
yang menggandeng investor asing dalam bentuk foreign direct investment. LPI sendiri mengemban 2 tugas utama, yaitu pertama untuk menangkap peluang investasi di Indonesia dan sebagai alternatif bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mensukseskan program pemerintah. Kedua, untuk meningkatkan foreign direct investment Indonesia dan menurunkan rasio hutang terhadap PDB karena investasi asing dalam bentuk equity. Di samping itu, dana kelolaan juga dapat dialokasikan dalam reksadana, kontrak investasi kolektif, saham, obligasi, dan lain sebagainya yang menghasilkan imbal hasil yang menarik untuk investor. Karena jumlah dana kelolaannya sangat besar, diharapkan akan memberikan sentimen positif bagi kapitalisasi pasar dan harga saham sehingga meningkatkan IHSG. Dengan demikian diharapkan LPI mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salam Perbanasian.